Shalom sahabat terkasih, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Kiranya malam ini Rema mendapati sahabat dalam keadaan baik, penuh damai sejahtera dan sukacita, terlepas dari hal apapun yang sementara dihadapi, karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup, berkuasa, dan sangat mengasihi kita. Baik sahabat, mari berdoa sebelum masuk ke perenungan. Bapa Sorgawi, Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami, syukur kepadamu atas kehidupan yang masih dipercayakan bagi kami hingga saat ini. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat hidup sendiri. Kami perlu Engkau dan firman-Mu agar langkah kami tidak tersesat. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu sehingga kami bisa memahami dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita melihat dan membaca bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam Rema saat ini, yang terbaca dari surat Yohanes yang pertama, yaitu 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabat Rema, Alkisah ada sebuah keluarga dengan 2 orang anak, Diana dan Jack. Pada suatu liburan, keluarga ini mengunjungi kakek dan nenek yang tinggal di pedesaan dan hendak menghabiskan liburan di sana. Ini adalah kesempatan yang sudah lama dinantikan oleh Jack. Ia membayangkan bahwa jika sampai di rumah kakek dan neneknya, maka ia akan segera mengajak kakek untuk berburu di hutan. Untuk itu, Jack tidak lupa membawa ketapelnya untuk dipakai sebagai senjata buruan. Singkat cerita, setelah sampai dan menyimpan barang bawaan mereka, Jack langsung mengajak kakek dan ayah untuk berburu di hutan. Setelah 3 jam berburu, bidikan ketapel Jack tidak ada satu pun yang mengenai sasaran. Hingga sore hari saatnya harus pulang ke pondok kakek dan neneknya, Jack tidak mendapatkan hasil buruan apapun. Saat di rumah, Jack melihat beberapa ekor bebek peliharaan nenek sementara bermain-main di halaman belakang pondok. Karena sendirian, maka segera timbul niat Jack untuk membidik bebek-bebek itu dengan ketapelnya. Ia memungut sebuah batu yang agak kecil, lalu dipasangkan pada ketapelnya, kemudian dilepaskannya ke arah gerombolan bebek. Dan ternyata bidikan Jack tepat mengenai kepala seekor bebek. Maka matilah bebek malang itu. Jack terkejut, sedih dan panik. Disembunyikannya bangkai bebek itu di dalam timbunan kayu. Setelah menyembunyikannya, Jack merasa lega. Namun setelah ia mengangkat kepala, ternyata Diana kakaknya sudah berdiri di depannya. Diana mengawasi dan melihat semuanya. Setelah makan malam, nenek meminta Diana untuk mencuci piring. Tetapi Diana langsung berkata bahwa Jack yang akan melakukannya. Mendengar itu, Jack protes kepada Diana, tapi Diana segera mendekati Jack dan berbisik, "Ingat bebek." Jack takut dan bersedia mencuci piring. Keesokan harinya, kakek mengajak Jack untuk memancing di sungai, sementara Diana tinggal karena harus membantu nenek menyiapkan makan siang. Mengetahui hal itu, Diana langsung berkata bahwa Jack tidak ingin ikut kakek untuk memancing di sungai karena Jack yang akan membantu nenek menyiapkan makan siang. Mendengar itu Jack cemberut, namun Diana mendekatinya dan berbisik, "Ingat bebek." Jack tidak dapat berkata apa-apa selain memenuhi keinginan Diana. Hal yang sama berlangsung beberapa hari. Jack mengerjakan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Diana. Jack pun menjadi tidak tahan lagi dipermainkan terus-menerus oleh Diana, maka ia membulatkan tekad untuk berterus terang kepada nenek. Jack menemui nenek dan mengakui kesalahannya serta meminta maaf karena telah membunuh seekor bebek nenek. Mendengar pengakuan Jack, nenek tersenyum sambil memeluk Jack. Nenek berkata, "Cucuku sayang, aku mengetahui dan melihat semuanya. Aku telah memaafkanmu, tapi aku heran mengapa engkau membiarkan dirimu dimanfaatkan oleh Diana." Sahabat Rema, tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah berbuat dosa. Namun kabar baiknya, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Sehingga kapanpun saat kita datang kepadanya untuk mengakui segala dosa dan memohon pengampunan, maka Dia bersedia memberikannya.
Semua orang Kristen tahu akan hal ini, namun ironisnya sebagian orang Kristen masih saja mau untuk dimanfaatkan oleh iblis serta membiarkan diri dan kehidupannya tunduk di bawah kendali iblis. Melihat ini Yesus sedih karena sebenarnya ia telah membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Hanya saja manusia selalu memilih untuk mengabaikan Dia yang selalu menanti kedatangan mereka yang mau mengakui dan memohon pengampunan. Melalui rema saat ini, Allah berkata kepada setiap kita, "Aku tahu akan masa lalumu. Aku tahu dosa apa yang kau sembunyikan dan tidak mau kau akui. Aku juga tahu berapa lama iblis memanfaatkanmu dengan selalu mengingatkan dosa-dosamu dan membuatmu hidup dalam ketakutan. Aku tahu karena aku sementara berdiri bersamamu dan menyaksikan semuanya. Namun, ada hal yang harus engkau ketahui, bahwa seburuk dan seberdosanya kamu, aku tetap mengasihimu. Aku akan mengampunimu bila engkau memintanya, dan aku tidak akan pernah mengungkit-ungkit lagi dosa-dosamu." Sahabat Rema, saat ini kita sementara berada dalam minggu-minggu Adventus, yaitu minggu-minggu penantian menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dunia. Dia datang untuk menebus segala dosa kita karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak ingin kita binasa. Belum ada kata terlambat bagi setiap kita yang mau mengakui dosa dan memohon pengampunan darinya. Jangan mau diperbudak oleh iblis. Serahkanlah diri dan hidup kita untuk dikendalikan oleh Tuhan, maka pasti kita akan selamat sampai ke tujuan. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau mengasihi kami. Ampunilah kami jika selama ini kami kurang bahkan tidak menyadari bahwa Engkau tidak pernah berhenti memperhatikan kami. Bantulah kami untuk membuang segala dosa dan kedagingan kami, agar diri dan hidup ini senantiasa berkenan kepadamu. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, akhirnya kita harus berpisah. Harapan Rema, kita akan kembali bersama pada Rema selanjutnya. Dan jangan lupa membagikan kasih Tuhan kepada sesama lewat Rema kali ini. Sampai jumpa sahabat, selamat malam dan selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom.